Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu, sebagaimana janji saya tadi, ya alhamdulillah sudah selesai. Ya, saya akan bercerita sedikit tentang oleh-oleh gitu ya. Tapi kayaknya ini oleh-olehnya belum saya ceritakan. Gini, oleh-olehnya ibu-ibu ya, Masya Allah. Jadi di perjalanan kemarin tuh kami baru pertama kali, mungkin Bu Eni sudah pernah ke sana Bu, ke Gunung Malaikat. Pernah ke sana nggak? Oh belum. Ya, saya juga baru Bu kemarin ya. Gunung Malaikat. Jadi dari perjalanan kami selama kami membimbing umrah tuh baru kemarin aja. Ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Jadi Gunung Malaikat itu ibu-ibu atau biasanya disebut dengan Jabal Malaikah. Ya, Jabal Malaikah. Bu ini belum pernah juga ya? Berdoa sama Allah. Semoga nanti umroh kembali ibu-ibu semuanya bisa ke sana. Amin. Itu ada Jabal Malaikah atau Gunung Malaikat itu ada di perkampungan Badar. Jadi perang Badar itu terjadi di sebuah tempat yang dinamakan dengan Badar. Kalau dari Madinah naik bis kurang lebih 1,5 jam. Ya. Masya Allah ibu-ibu, di situ kita bisa melihat tentang sejarah perang Badar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Perang Badar itu terjadi pada tahun berapa ibu-ibu? Ya, tahun 2 Hijriah. Dimana ketika itu Rasulullah SAW baru hijrah ke kota Madinah. Dan perang Badar itu awalnya bukan perang. Ya, awalnya bukan perang. Tapi awalnya adalah ketika pasukan Quraisy ingin melewati sebuah perkampungan di kota Madinah. Ya biasanya kan mereka kalau musim dingin itu mereka biasanya berdagang kemana? Ke Son'a, ke Yaman. Dan biasanya kalau dari arah sana mereka melewati Madinah. Ya. Dan kala itu orang-orang Quraisy mengira umat Islam mau melakukan peperangan. Maka dari itu orang-orang Quraisy menyiapkan pasukan yang sangat banyak berjumlah kurang lebih 3.000 orang. Ya 3.000 orang. Padahal kala itu di bulan Ramadan ibu-ibu. Di bulan Ramadan sampai akhirnya Rasulullah SAW ya Masya Allah mengumpulkan beberapa sahabat yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Ya, coba ibu-ibu 300 lawan 3.000 banyak nggak? Sangat. Ya berapa kali lipat itu? 10 kali lipat 3.000 lawan 300. Nah ketika di bulan Ramadan itu ya Masya Allah itu perangnya terjadi pada bulan Ramadan. Para sahabat ya semuanya mereka ikut ya, untuk berperang dalam perang Badar. Kecuali orang-orang yang memang memiliki udzur. Siapa sahabat di antara sahabat yang tidak ikut perang Badar? Utsman bin Affan. Utsman ini bukan nggak mau perang nggak mau, bukan. Tapi memang waktu itu istrinya Utsman bin Affan yaitu Ruqayyah, ini putrinya Rasulullah SAW. Ketika tahun kedua beliau tuh sakit sehingga Utsman harus menemani istri tercintanya. Dan Ruqayyah meninggal pada tahun 2 Hijriah. Jadi sepulang kaum muslimin ya memperoleh kemenangan dari perang Badar, maka kemudian Ruqayyah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman itu semua pada senang, Utsman sedih gitu ya. Karena belahan jiwanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, waktu kami ke sana ya ke Badar itu, ya itu tuh kami pertama turun di pekuburan syuhada Badar. Mungkin ibu-ibu kalau di syuhada Uhud sudah sering ya. Kalau pas umroh gitu kan Siti Turkuhud itu sering kan? Ya ini syuhada Badar. Saya juga baru lihat. Ibu-ibu tahu pemakaman di sana. Nanti semoga saya bisa tulis di blog. Saya jadi ada blog untuk kisah-kisah itu sengaja saya tulis. Ya itu saya lihat pekuburan di sana tuh nggak diketahui kalau kita ya orang Indonesia ini ya orang-orang besar, para ulama, ya orang-orang yang misalnya berjihad di jalan Allah, para pahlawan itu kan biasanya dikasih pemakamannya tuh kuburannya yang ditinggikan gitu ya, bahkan mungkin dikasih kubah-kubah gitu ya. Di sana nggak ada kubah, nggak ada yang ditinggikan karena memang sunnahnya kuburan itu rata dengan tanah, hanya dikasih ini aja penanda bahwa ini tuh ada mayit gitu di dalamnya.
Itu kuburan Badar itu ibu-ibu dikasih pagar oleh pemerintah Saudi, dan di situ tuh ditaruh batu-batu gitu untuk menandakan bahwa di dalamnya tuh ada mayit, ada jenazah, ada syuhada. Ya, Masya Allah. Kurang lebih sebanyak 14 orang yang syahid di peperangan Badar, 14 orang. Di antaranya ibu-ibu, Masya Allah ya, yang keren banget itu ya, ada 4 orang kakak beradik di situ. Masya Allah. Dari satu ibu. Masya Allah. Kita itu kayaknya ya ibu-ibu punya anak, ya Masya Allah, berperang di jalan Allah itu ketar-ketir ya ibu-ibu ya. Ibunya bernama Afrah. Nama sahabianya namanya Afrah. Ada 14 orang. Di antaranya ada Umair bin Abi Waqqas, ada Sofwan bin Wahab, ada Dusyamalain bin Abdi Amru, ada Mahja' bin Salih, ada Aqil bin Bukair, ada Ubaidah bin Haris, Sa'ad bin Khainamah, Mubashir bin Abdul Mundir, Haritha bin Suraqa, Rafi' bin Ma'la, Umair bin Hammam, Yazid bin Haris, Mi'wad bin Haris, Auf bin Haris. Nah, ini kakak beradikan nih. Jadi ada Ubaidah bin Haris, ada Yazid bin Haris, ada Mi'wad bin Haris, ada Auf bin Haris. Ada 4 ya kakak adian. Ibu-ibu kenal dengan mereka? Saya juga nggak kenal. Iya. Sahabat-sahabat ini tidak terkenal di buminya Allah, tapi mereka terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bintang di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika itu kaum muslimin masih awal-awal gitu loh. Iya. Jadi masih sedikit sekali. Ya itu tadi jumlahnya itu kurang lebih tadi yang ikut perang Badar 300. Makanya para sahabat ini tidak seterkenal Abu Hurairah. Ya, ibu-ibu kalau saya tanya, kenal Abu Hurairah? Kenal Abu Hurairah? Kenal. Kenal Abu Bakar? Kenal Ali bin Abi Thalib? Kenal. Tapi kenal dengan tadi sahabat yang saya sebutkan? Tidak. Ya, mereka itu Masya Allah, orang-orang yang syahid di peperangan Badar, ibu-ibu. Yang tadi yang Haris, itu tuh ibunya namanya Afrah. Afrah ini punya 7 anak, semuanya syahid di jalan Allah. Masya Allah, keren banget. Itu dipelajari lah biografi Afrah. Ya, Masya Allah. Ini salah satu sahabiah yang kerennya luar biasa, Masya Allah. Ya, punya anak-anak yang bermental mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu tahu, orang yang meninggal di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah, itu sampai detik ini nih ibu-ibu, walaupun sudah meninggal belasan abad atau ratusan abad, ribuan abad tahun yang lalu, maka mereka tuh masih hidup dalam kubur. Ya, dikasih makan sama Allah. Ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa kalian mengira orang-orang yang syahid itu meninggal. Padahal tidak. Mereka dikasih makan sama Allah. Allah kasih mereka rizki. Bahkan pernah ditemukan orang yang syahid itu ibu-ibu ya. Ketika kita lihat peperangan di Palestina, orang yang syahid ya. Kemudian mereka meninggal sudah beberapa pekan yang lalu gitu ya. Pas mau diangkat lagi tuh darahnya masih seger gitu ya. Karena memang mereka tuh hidup sebenarnya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ya. Dan mereka orang-orang yang syahid itu ibu-ibu, besok ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya Masya Allah, mereka itu darahnya bau harum. Ya Allah, makanya kita berdoa sama Allah. Yang punya anak laki-laki berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami pejuang-pejuang di jalanmu. Masya Allah. Kita nggak tahu, mungkin esok hari ada peperangan lagi, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi pastinya, ya sebelum Imam Mahdi keluar tuh ada peperangan. Ya sekarang aja di Palestina ada peperangan. Maka kita berdoa kepada Allah. Anak-anak kita tuh bukan milik kita sejatinya ibu-ibu. Anak-anak kita itu titipan dari Allah. Ya, semua itu titipan dari Allah. Maka kita berdoa seperti doanya Afrah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak laki-laki kami pejuang-pejuang di jalan Engkau. Karena orang yang syahid itu ibu-ibu, orang syahid, anak kita syahid misalnya. Maka dia mendapatkan hadiah dari Allah, membawa 70 orang keluarganya masuk surga. Subhanallah. Digandeng tangannya. Kita mau nggak digandeng anak kita? Ya, tangan kita digandeng oleh anak kita masuk surga. Mau. Maka dari itu ibu-ibu, yuk kencangkan doa-doa kita. Ya. Jangan kita kemudian mengatakan, ya Allah itu anakku. Bukan. Itu adalah titipan dari Allah. Ya. Allah menguji kita sebagai hambanya. Apakah kita mengizinkan anak kita untuk berjuang di jalan Allah, atau kita mengatakan jangan berjuang di jalan Allah. Ya, subhanallah. Maka kita berdoa kepada Allah. Berdoa ya akhwat. Ya. Dan ibu-ibu tahu, Masya Allah, orang-orang yang berperang ya di peperangan Badar itu, Masya Allah ya, orang-orang yang memang punya keyakinan kepada Allah. Disebutkan oleh Ustadz Hanan ketika beliau menceritakan tentang kisah perang Badar itu ya, Masya Allah ya. Ada kayaknya di IG-nya beliau tuh, di Ustadz Hanan Yasir, kayaknya beliau bikin gitu ya. Bahwa ternyata ya, Allah itu sengaja menidurkan pasukan Badar. Ya. Ada dalam surat apa Mbak? Al-Maidah ya. Coba dibuka dalam peperangan Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Dulu.
Al-Imran ayat 123 Ibu-ibu. Al-Imran ayat 123. Ini termasuk dalam peperangan Badar. Apa kata Allah? Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong engkau dalam peperangan Badar. Padahal engkau adalah orang-orang yang lemah. Ya, karena orang-orang muslim kala itu sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah ya agar engkau mensyukurinya. Orang-orang yang pengen dimenangkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kunci untuk semua permasalahan hidup. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kita pengen diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya apa Ibu-ibu? Bertakwa. Maka pasti Allah akan berikan. Nah, 124 Allah berfirman, "Ittaqul lil mu'minin ala yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin." Lihat Ibu-ibu, ini Allah lah yang berfirman. Kata Allah, ketika kamu mengatakan kepada orang beriman, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari atas langit? Ada 3.000 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Dan memang dalam kisah perang Badar itu Abu Sufyan pernah berkata begini, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dulu musuhnya Islam. Dedengkotnya orang-orang Quraisy. Kata Abu Sufyan bilang begini, ketika saya ikut perang Badar, kata Abu Sufyan, saya tuh melihat depan mata saya itu ada musuh-musuh Islam itu yang kepalanya dipenggal, kepalanya tuh enggak sek gitu ya. Tapi itu di depannya nggak ada orang. Itu malaikat. Ya, memang malaikat turunkan kemana Ibu-ibu? Ke gunung itu, ke gunung malaikat itu. Kurang lebih berapa malaikat tadi? 3.000 malaikat. Dan Rasulullah SAW pernah berkata, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kata Rasulullah tuh dikasih sesuatu yang kita nggak bisa melihat. Tapi Rasulullah lihat atas izin Allah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, lihatlah, aku saat ini melihat malaikat-malaikat diturunkan dari atas langit. Ya, dengan menaiki kuda dan di gigi-giginya malaikat itu ada debu-debu katanya. Ibu-ibu tahu gunung malaikat yang kami datangi kemarin itu memang bentuknya itu seperti gurun pasir yang menumpuk. Jadi kan kalau bukit itu kalau di Saudi kan banyak bukit berbatu ya Ibu-ibu ya. Bukitnya tuh berbatu. Itu bukan unik deh. Bukitnya itu kayak tumpukan pasir. Kayak gurun pasir ditumpuk gitu jadi bukit. Nah, dan memang benar apa sabda Rasulullah itu. Ya ada debu-debu. Artinya berarti bukitnya memang bukan bukit batu, tapi bukit berdebu. Subhanallah. Dan sepanjang malam, ya esoknya perang Badar Rasulullah tuh nggak tidur, Ibu-ibu. Para sahabat yang lain ditidurkan oleh Allah, diberikan rasa kantuk yang sangat pada tidur. Ya, Rasulullah salat malam sepanjang malam, minta pertolongan kepada Allah. Insyaallah ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi Rasulullah tuh Masya Allah sayang banget kepada umatnya. Ya berdoa dari ghurubus syams, dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya. Rasulullah berdoa. Rasulullah diceritakan beliau sholat di bawah pohon. Ya. Dan kami juga datang kemarin ke sebuah masjid di dekat bukit. Jadi pertama yang kami datang itu pekuburan Badar. Kemudian setelah itu kita salat di sebuah masjid, di mana di situ disebutkan bahwa masjid itu tuh tempat dulu Rasulullah membangun kemah. Jadi membangun kemah untuk pasukan kaum muslimin di masjid itu. Ya, kemahnya sudah nggak ada, tapi dibangun masjid tempat bersejarah untuk dijadikan pengingat bagi kaum muslimin dan dipakai buat sholat. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu bahwa subhanallah ya, di dekat masjid itu jauh, ya nggak dekat banget tapi bisa jalan. Waktu itu kami memang nggak sengaja nggak ke sana. Itu ada kuburannya Abu Lahab. Abu Lahab itu meninggal di perang Badar. Kita tuh ngeliat dari jauh gitu ya, dari bis itu, tapi kita nggak boleh ke sana. Karena apa? Karena nggak ada gunanya juga, nggak ada fadilahnya ke sana ngapain gitu. Bisa jalan itu, orang-orang tuh lemparin batu. Jadi memang Abu Lahab itu meninggal Ibu-ibu di kuburannya tuh pakai ditimpuk batu gitu loh. Orang-orang pada lemparin batu. Ya di situ Abu Lahab meninggal dunia. Siapa yang membunuh Abu Lahab dalam peperangan Badar? Yo Ibu-ibu belajar lagi. Anak-anaknya Afroh yang tadi saya sebutkan, Mi'wad dan Mu'id. Dua anak kecil ini, ya Masya Allah ketika itu
mereka ini dua anak-anak kecil, pemuda-pemuda lah, bukan kecil ya. Karena memang kalau dalam peperangan tuh harus di atas 15 tahun. Itu bertanya pemuda ini kepada Abdurrahman bin Auf. Ya pamanku, wahai Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Lahab? Kata mereka gitu ya. Mana yang namanya Abu Lahab? Aku mau tanya mana sih Abu Lahab gitu, kata dua pemuda ini. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu tercengang-cengang. Kenapa anak muda ini kok tanya Abu Lahab gitu? Apa nggak takut sama Abu Lahab gitu lah ya. Karena Abu Lahab tuh dulu terkenal berani orangnya, nggak takut sama Rasulullah. Terus tunjukkan itu loh Abu Lahab tuh orangnya itu. Maka dia nih kakak beradik ini diskusi. Kamu dari arah kanan, saya dari arah kiri. Masya Allah. Langsung ibu-ibu nggak pakai basa-basi, langsung langsung Abu Lahabnya langsung ada yang mengatakan pakai tombak ya. Ada yang mengatakan disebutkan pakai pedang. Ya. Maka ketika itu Abu Lahab mati, Abu Lahab. Ya. Mati ya sudah di peperangan Badar. Dibunuh oleh siapa? Dua pemuda itu. Anaknya siapa? Anaknya Afrah. Masya Allah, keren kali itu anaknya Afrah itu, Masya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, saya yakin banget punya ibu yang luar biasa hebat. Ya, Masya Allah. Jadi kita ini sebagai seorang ibu, walaupun ya tidak bisa langsung berperang dalam kancah peperangan, tapi kita tuh punya, apa ya Bu, emak itu kalau sudah jadi provokator gitu ya, maka bisa luar biasa itu, Masya Allah. Jadi kita kan tugasnya itu kan mentarbiyah, ya, mendidik anak-anak kita. Ya, anak-anak kita berperang di jalan dakwah, anak-anak kita berjuang di jalan dakwah, maka kita dapat pahalanya. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, Masya Allah ya, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Di gunung malaikat itu ya, kalau kita lihat, Masya Allah ya, di situ tuh, itu kan kayak perbukitan dari debu ya. Kita tuh ngobrol sama orang Arab yang asli orang Badar itu katanya, itu gunungnya walaupun banyak angin, tapi nggak habis-habis. Debunya tuh tetap aja segitu. Masya Allah. Kan biasanya kalau pegunungan yang kami tahu waktu kami di Yaman, kami juga hidup di gurun. Itu terkadang kalau anginnya sangat lebat, itu lama-lamaan bukit tuh udah nggak ada gitu. Karena tersapu angin. Nah itu tuh masih ada sampai sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nanti ibu-ibu, ya monggo silakan. Kalau pas umroh, ya belajar napak tilas. Ya. Kalau travelnya nggak ngadain gimana Ustazah nyewa mobil? Ya boleh asal izin dulu ke travelnya. Jadi ada memang mobil-mobil yang di Madinah itu badar gitu. Nyewa satu mobil ya ke Badar bisa. Ya. Nggak jauh banget gitu dari Madinah. Kalau yang jauh banget tuh Tabuk. Tabuk itu cukup jauh ya. Dan yang sangat disayangkan tuh sekarang jamaah umrah tuh lebih seneng ke Al-Ula. Tuh Al-Ula? Al-Ula yang ada bangunan kaca besar, ada ya gajah itu kayak patung gajah itu. 7 jam dari Madinah. Itu ada tuh program biasanya Al-Ula. Al-Ula itu modernisasi Saudi Arabia ya. Nah, itu tuh kalau menurut kami yo terlalu jauh, nanti capek gitu. Nah, kalau Badar mungkin masih bisa lah, masih bisa. Jadi masih dapat sholat di Masjid Nabawi. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena kita itu ketika berada di Madinah, ibu-ibu pastikan ibu-ibu itu kalau bisa sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi. Karena pahala 1000 itu berkaitan dengan masjid. Beda kalau ibu-ibu di Mekah. Ibu-ibu di Mekah sholat di hotel itu dapat 100.000. Karena pahala 100.000 itu untuk orang yang sholat di tanah haram. Tidak ada kaitannya hanya dengan masjid saja. Ya. Dan itu kemahabaikannya Allah. Karena Allah tahu bakal kredit itu di Mekah. Allah tahu ya di Madinah itu aman-aman saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat di masjid di Madinah maka kita dapat 1000. Ya. Nah kalau di Mekah ibu-ibu misalnya lihat kredit banget gitu di Mekah, ibu-ibu sholat di hotel, di mana hotel-hotel biasanya masih ada di tanah haram, maka ibu-ibu dapat pahala 100.000. Masya Allah. Gitu ya ibu-ibu, itu kisah tentang perang Badar yang saya juga baru ke sana ya. Semoga kisah ini bisa diambil manfaatnya dan semoga ibu-ibu bisa jalan-jalan ke sana. Ya. Ya, tapi tujuan utamanya bukan ke Badar. Tujuan utamanya adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Karena Rasulullah bersabda, la tashuddur rihal illa fi thalathati masajid. Tidaklah kalian tuh benar-benar berjuang ya untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Saya belum ke Masjidil Aqsa, nanti bareng ibu-ibu nggih. Insyaallah. Amin ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah menangkan kaum muslimin yang berada di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang turut ikut serta dalam menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah cukup ibu-ibu. Jazakunallahu khaira atas perhatiannya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.